saya menemukan beberapa minyak-minyakan yang mirip kali sama minyak-minyak Mbah Dukun tuh abang. Warnanya hitam, merah sama bening, ukurannya kecil memang, tapi baunya nyengat kali bang, kayak khas-khas perdukunan gitulah. Dan gak cuma itu aja bang, di kantornya Cinta juga saya ketemu sama Gio. Ingat abang, Gio? Hah? Ada Gio? Kata bapaknya, siapa Mas Gio ini? Jadi Mas Gio ini ternyata dulu karyawannya bapaknya si Diandra, bapak Kak Cinta. Tapi setahun yang lalu pada saat itu, Mas Gio ini dibebas kerjakan atau dipecat dari kantor bapaknya karena terbukti menggadaikan 10 BPKB mobil HIS, mobil HIS. Aku tuh memang gak susah bilang HIS. 10 BPKB mobil HIS dan 3 BPKB sedan milik perusahaan bapaknya Kak Cinta. Bahkan gara-gara perbuatan Mas Gio itu, pihak pegadaian ini sampai hampir menyita HIS dan juga sedan milik bapaknya Kak Cinta. Tuh nggak? Maka itulah dia dipecat. Nah, waktu mereka semua dengar cerita Om Harun itu, disitulah mereka baru tahu kalau ternyata setelah nggak kerja sama papa, Mas Gio ini kerjanya di kantor Kak Cinta. Jadi apa? Jadi supir pribadinya bos Kak Cinta. Janggal kali kan, kok bisa kok tiba-tiba ke sana. Nah, di tengah keanehan dan kekacauan yang mulai seram ini, Papa, Mama, Diandra, dan Kak Andra sama Om Harun nih berusaha untuk menenangkan diri. Udah tenang aja, ini mungkin kebetulan aja gitu kan. Dan lah tuh setelah situasi udah mulai kondusif, mereka pun bersama-sama nih naik nih ke kamar Kak Cinta buat ngecek kondisi Kak Cinta nih apakah baik-baik saja atau tidak. Mereka semua tuh berlima perlahan-lahan buka pintu kamar Kak Cinta. Dan waktu ini kalian tahu apa yang mereka lihat semuanya Wak ya? Gak cuma berdua aja Andra sama Diandra yang enggak, berdua ya semuanya. Waktu pintu dibuka, di sana mereka lihat sosok Kak Cinta sedang tidur terbaring di atas ranjang sambil melipat kedua tangan di dada. Tapi Wak, yang anehnya adalah rambutnya Kak Cinta tuh gimbal. Jadi gimbal, panjang, warnanya putih. Kalian ingat Kak Cinta rambutnya warna apa? Hitam. Terus apa? Pendek. Ini nggak panjang, gimbal, hitam. Putih, sorry ma. Dan sosok yang terbaring itu wajahnya mirip kali sama Kak Cinta. Mirip kali. Cuman kulitnya keriput, kusam. Kukunya panjang-panjang, warnanya hitam. Macam nenek-nenek lusuh. Apa nggak bingung terkejut mereka nengok Kak Cinta situ Wak? Tidak, mata itu terpejam gitu Wak. Itu cinta, tapi bukan cinta yang mereka tahu gitu Wak. Mirip. Nah terus tiba-tiba ya dalam keadaan mata tertutup itu, dengan suara serak Kak Cinta berkata, gadis ini akan saya jadikan istri. Saya bawa ke alam saya. Jangan coba-coba menghalangi saya, atau gadis ini akan mati. Dengar Kak Cinta ngomong itu tanpa pikir panjang lagi, papanya Kak Cinta minta Om Harun untuk cepat kamu telepon Kiai Munir. Dan sambil nunggu Kiai Munir datang, papa langsung mendekati Kak Cinta, disentuhnya keningnya pakai jempol, dan berulang-ulang papa membacakan ayat kursi Wak. Disitulah Kak Cinta yang awalnya terpejam terbelalak matanya langsung. Dia teriak kencang, nangis kesakitan, terus ketawa cekikikan lagi. Gitu terus Wak berulang-ulang, ketawa lagi, teriak-teriak lagi, nangis lagi. Habis itu menjelang maghrib sekitar jam 5-an waktu itu barulah itu Kiai Munir nyampe Wak di rumah. Kak Cinta masih terus tuh histeris Wak. Kiai Munir langsung membantu membacakan doa, dan di situ mama mereka Om Harun, Mas Andra, Diandra juga ikutlah tuh membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kan. Dan meski terus meraung-raung Wak, perlahan-lahan tubuh Kak Cinta nih kembali lagi seperti semula alhamdulillahnya. Udah bukan menyerupai sosok nenek-nenek itu lagi Wak. Dah tuh kan terus mereka baca. Nggak lama setelah itu azan maghrib pun mulai berkumandang. Nah waktu terdengar suara azan ini, kalian tahu Kak Cinta ngapain? Tiba-tiba Kak Cinta terentak bangun Wak. Bangun, terduduk, dan langsung muntah darah warna hitam pekat, busuk kali baunya nak, kata dia. Oke, tadi terbayang lagi, astagfirullahaladzim. Dan setelah itu Kak Cinta pun langsung pingsan Wak di pangkuan bapaknya. Pingsan tapi untungnya. Nah sekarang udah selesai gangguannya? Belum, duduk dulu. Ingat kan kalian di awal tadi aku bilang kalau misalnya Kiai Munir ini nggak sanggup ngobatin Kak Cinta tuh sendiri. Nah itu karena apa? Karena ternyata jin yang memasuki tubuhnya Kak Cinta ini banyak kali Wak. Macam lagi antri mereka tuh mau masuk ke dalam tubuhnya Kak Cinta. Nah, Parno aku nih. Makanya waktu itu Kiai Munir pun meminta sama papa dan mamanya Kak Cinta untuk meruqyah Kak Cinta sendiri. Dan untungnya Om Harun ternyata punya kenalan Kiai juga Wak, yang juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren gitu Wak. Papa pun langsung meminta bantuan Om Harun, tolonglah Dek hubungilah Kiai itu. Namanya Kiai Hasan Wak. Usia kurang lebih 70 tahun lah kata Diandra. Dan alhamdulillah setelah dihubungi, beliau bersedia datang ke rumah besok siang. Dah tuh di keesokan harinya Kiai Hasan ini pun sampailah di rumah membawa 6 orang murid lainnya. 6 orang murid pesantren Wak. Bawa tuh ke rumahnya. Aduh kenapa sih gatal hidung aku?
Maaf. Dan sesaat setelah sampai Wak, Kiai Hasan langsung melihat sekeliling rumah dan kemudian beliau berkata kepada Papa, Pak, orang yang mengirim santet ini juga tidak suka dengan Bapak. Dan dia sakit hati karena cintanya ditolak sama Mbak Cinta yang sebentar lagi mau menikah. Nah sampai sini jelas kan Wak ya, kenapa santet yang dikirim ini kuatnya minta ampun. Orang yang ngirim ini cuma satu, tapi dia menyimpan dua rasa dendam yang amat besar. Satu ke bapaknya si Cinta, satu lagi ke Kak Cinta. Ah itulah kenapa dia jadi sejahat itu dan setega gitu. Itu Wak, sejahat itu, double gitu loh rasa bencinya. Dan untuk mengobati Kak Cinta Wak, Kiai Hasan mengatakan bahwa yang harus dibersihkan ini bukan cuman Kak Cintanya aja Pak, tapi juga sekaligus rumah dan kantornya Kak Cinta. Oh ya udah Pak, baik Pak, kalau kayak gitu mari kita lakukan pembersihan. Dan tuh pembersihan dimulai Wak. Kiai Hasan waktu itu memagari seluruh rumahnya Kak Cinta dengan membaca doa-doa bersama muridnya. Lalu setelah itu dengan dibantu Kiai Munir tetap ikut Wak ya. Mereka pun mengelilingi pekarangan rumah untuk mencari sesuatu.